Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Nurhartati dengan NIM 2206312. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proposal bisnis. Baik, apa itu proposal bisnis? Jadi, proposal bisnis ini adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi rencana usaha secara lengkap. Kemudian tujuannya adalah supaya pihak lain seperti investor atau mitra bisa memahami ide bisnis yang kita ajukan dan mempertimbangkannya untuk didukung. Proposal bisnis ini itu dibuat untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama mendapatkan modal atau investor supaya usaha bisa berjalan. Kemudian yang kedua menjadi alat untuk melihat apakah usaha itu layak dijalankan. Kemudian yang ketiga membantu perencanaan usaha agar lebih terstruktur, dan keempat ini adalah menjadi sumber informasi yang jelas bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat proposal bisnis ini yang pertama itu membantu menyusun rencana usaha, menarik kerjasama atau investasi. Yang ketiga ini mengurangi risiko kerugian. Yang keempat ini menjadi alat komunikasi yang proporsional. Nah, tanpa proposal ini bisnis bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Kemudian kita masuk ke struktur proposal bisnis. Nah, umumnya proposal bisnis ini memiliki bagian-bagian seperti latar belakang, di mana latar belakang ini berisi alasan mengapa usaha ini dibuat. Nah, di sini dijelaskan masalah atau peluang yang ada di masyarakat sehingga muncul ide untuk membuka usaha tersebut. Nah, tujuannya agar pembaca tahu kenapa bisnis ini penting dan layak dijalankan. Kemudian yang kedua itu ada profil usaha. Nah, profil usaha ini menjelaskan identitas dari bisnis yang dijalankan seperti nama usaha, jenis usaha, lokasi, dan pemilik usaha. Nah, bagian ini tuh berfungsi agar pembaca mengenal siapa yang menjalankan bisnis tersebut dan apa bidang usahanya. Kemudian yang ketiga itu ada produk atau layanan. Nah, di bagian ini tuh dijelaskan apa yang dijual oleh usaha tersebut, apakah berupa barang atau jasa. Nah, selain itu juga dijelaskan keunggulan produk dibandingkan dengan yang lain dan manfaatnya bagi konsumen. Kemudian yang keempat ini itu ada analisis pasar, di mana analisis pasar ini menjelaskan siapa target pembeli, bagaimana kondisi pasar, dan siapa pesaingnya. Nah, tujuannya agar kita tahu apakah ini berjalan benar-benar dibutuhkan dan memiliki peluang untuk laku di pasaran. Yang kelima ini itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini berisi cara untuk mempromosikan produk kepada konsumen, misalnya melalui media sosial, iklan, diskon, atau promosi lainnya. Nah, tujuannya ini tuh agar produk bisa dikenal dan menarik minat pembeli. Kemudian yang keenam itu ada rencana keuangan. Nah, bagian ini itu menjelaskan tentang modal yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan, serta perkiraan keuntungannya. Nah, ini tuh penting agar usaha terlihat realistis dan dapat berjalan secara finansial. Kemudian yang terakhir ini ada penutup. Penutup berisi rangkuman dari proposal serta harapan agar pihak lain mau mendukung atau bekerja sama. Nah, ini tuh biasanya disertai dengan ucapan terima kasih. Kemudian, mengapa proposal itu penting? Jadi, proposal bisnis ini itu akan membantu mengetahui apakah bisnis ini layak dijalankan atau tidak, menunjukkan keunggulan bisnis kepada investor. Yang ketiga, mengatur rencana kerja lebih terstruktur dan jelas. Dan kemudian yang keempat ini itu ada menjadi alat komunikasi bisnis yang profesional. Nah, di sini juga ada tips membuat proposal yang baik. Yang pertama itu supaya proposalnya itu lebih menarik dan efektif. Yang pertama itu berikan informasi rinci tentang usaha dan rencana kamu. Kemudian tunjukkan kelebihan bisnis dibanding pesaing. Yang ketiga itu susun proposal dengan struktur dan jelas. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana tapi profesional. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proposal bisnis ini merupakan dokumen penting dalam dunia usaha karena berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan ide, rencana, dan tujuan bisnis secara jelas dan struktur. Nah, melalui proposal bisnis, pelaku usaha dapat menjelaskan produk, target pasar, strategi pemasaran, serta
perencanaan keuangan sehingga pihak lain seperti investor atau mitra dapat menilai kelayakan usaha tersebut. Nah, dengan adanya proposal yang baik, bisnis tidak hanya terlihat lebih profesional tetapi juga memiliki arah dan tujuan yang lebih jelas untuk berkembang dan mencapai kesuksesan.